Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusannya, apapun itu. Dari hari ke hari kalian semakin kuat mental, semangat, dan sukses terus. Kembali lagi di channel saya, Vita Riyadi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay pinjol di 5 juta masih aman. Nah, pinjol apa saja? Kenapa masih aman? Kita akan bahas secara tuntas. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, karena banyak sekali yang request ya, pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di DM saya, yang bilang, Mbak, saya galbay gini, DC datang nggak Mbak? Galbay di pinjol ini nominal berapa sih yang didatengin sama DC Mbak? Pasti DC itu datangnya kapan ya Mbak? Ini selalu bertanya-tanya tentang masalah DC ya. Kapan DC-nya datang? Karena paling banyak orang lebih takut didatengin DC ketimbang sebar data. Walaupun kalau dalam pikiran saya itu sama aja ya, ketakutannya itu sama. Tetapi kalau kalian bisa melewati ini dan masa bodoh aja, pasti kalian akan merasa, apa ya? Kayaknya yang dulu-dulu itu bukan saya deh, saya lebih kuat lagi sekarang. Nah, seperti itulah model teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jabarkan sekitar 15 pinjol yang memang saya anggap di atas 5 juta ini sebenarnya aman. Tergantung sama pendanaannya, tetapi sejauh ini saya lihat orang yang galbay di beberapa aplikasi. Yang akan saya sebutkan ini rata-rata belum masuk ke dalam slik OJK. Terus juga minim sama DC lapangan. Nah, emang itu yang kita cari kan ya, karena apa? Biasanya satu orang itu punya 5 sampai bahkan 15 pinjol. Kadang-kadang mereka bertanya, Mbak, dari 15 pinjol ini mana yang bisa digalbay? Benar kan ya? Kadang-kadang saya selalu listkan dulu nih, galbay di mana. Nanti mereka list baru saya hanya menyebutkan pinjol-pinjol yang memang ada DC lapangannya. Kemudian pinjolnya masuk klik OJK, sisanya pasti saya bilang ini masih aman. Berarti kalau ada kategori dia masih aman, otomatis ini disingkirkan dulu ya, memang mengganggu kehidupan, mengganggu pekerjaan. Ini didulukan dulu. Nah, saya selalu seperti itu. Kalau kalian minta pendapat sama saya. Nah, itu yang pertama. Untuk kategori kenapa pinjol ini masih aman untuk digalbay, sekalipun galbay kalian di atas 5 juta, berarti kalau galbay di bawah 5 juta aman. Aman, apalagi galbay di atas 5 juta. Nah, berarti kalau galbay di bawah 5 juta aman, kalau 10 juta aman nggak? Ya masih aman. Nah, lanjut lagi, rata-rata pinjol-pinjol yang seperti ini tuh adalah pinjol-pinjol kelas menengah ya. Kalau pinjol-pinjol kelas besar, kelas kakap lah istilahnya, sudah pada tahu lah ya pinjol-pinjol apa aja itu. Tetapi kalau pinjol-pinjol yang kelas menengah rata-rata masih bimbang. Ada nggak sih DC lapangannya? Ini benaran nggak sih masuk ke dalam slik OJK? Sering seperti itu ya teman-teman. Nah, terus lagi, pinjol-pinjol dalam kategori galbay di atas 5 juta ataupun 5 jutaan itu masih aman, pendanaan dari pinjol-pinjol ini masih minim. Artinya, orang-orang yang mau menanam saham di pinjol ini masih ragu-ragu. Karena apa? Kira-kira paling nggak nanti kalau saya tanam saham di sini kira-kira saya tanamkan 1 bulan, saham saya akan kembali langsung atau butuh berapa lama? Kalau misalnya kita nanam saham di pinjol yang besar kan, pasti sudah ketahuan nih, karena rata-rata pinjol yang besar tidak hanya satu tuh usahanya. Ada pinjol, ada e-commerce, ada pinjaman ini itunya, ada UMKM-nya kan ya. Tapi kalau yang pinjol menengah ini rata-rata mereka hanya basicnya khusus untuk pinjaman online saja ya. Jadi kan kadang para pemegang saham ini mikir, kira-kira nanti balik modal nggak sih? Jadi sedikit sekali pendanaan yang ada di pinjol-pinjol menengah ini ya, yang akan saya sebutkan ini. Lanjut, lagi pinjol ini sering auto atau sering penolakan ya. Sering memberikan janji-janji manis, sering memberikan limit-limit palsu, ketika sudah dibayarkan langsung hilang limitnya. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada galbay di sini, saran dari saya, ini dulu digalbay, oke? Kalian dulukan dulu yang memang mengganggu pekerjaan kalian. Contoh ya, dia memang sudah ngabari kantor kalian dan telepon sana-sini sampai ke lain kantor. Alasan keatasan kalian, itu kan sudah sangat mengganggu nih. Sementara untuk saat ini kita wajib mempertahankan pekerjaan kita. Yang ada karena sudah tahu PHK di mana-mana ya kan? Krisis ekonomi sudah dimulai dari sekarang. Untuk wilayah Indonesia ataupun Asia Tenggara sudah dimulai teman-teman ya. Kita berharap aja semua badai ini cepat berlalu, gitu ya teman-teman. Kemudian pinjol-pinjol ini saya harapkan tidak diukur rata ya, karena sebagian orang katanya, Mbak, ini ada DC lapangan ya.
Mbak, ini masuk klik OJK. Mbak, ini sebar data kemana-mana. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini yang akan saya sebutkan ini bukan berarti dia aman 100%. Artinya, kalau kalian galbay, baik itu 1 hari, 3 bulan, 1 tahun, pasti terorannya tetap ada. Karena di resiko utama ketika kita galbay ya. Catat dulu ya, teroran, makian, intimidasi pasti tetap akan ada. Yang perlu kita waspadai pertama kan DC lapangannya, dan itu slik OJK kan ya. Jadi kita kelompokkan nih. Saya kelompokkan ini ada 15 pinjol yang memang dia ada DC lapangannya, minim dan slik OJK-nya belum ada. Ya oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Mudah-mudahan dari yang saya sebutkan ini ada pinjol yang sedang kalian gabaikan. Pertama itu ada modalku ya. Walaupun kita tahu ya modalku ini berbasisnya UMKM, tapi saya yakin sekali banyak sekali UMKM yang sekarang sulit mengembalikan uang pinjol. Karena perputarannya tidak ada, penghasilan terus merosot dan daya beli itu semakin menurun dari hari ke hari. Karena apa? Menurut pemerintah kelas menengah untuk Indonesia, masyarakat kelas menengah itu sudah turun kelas banyak sekali. Orang-orang yang menggunakan uang tabungan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini benar-benar PR besar ya buat Pak Prabowo, Presiden kita. Semoga ada perbaikan ekonomi, terutama buat yang terjerat pinjol. Lanjut lagi, ada KTA Kilat. Kemudian mau cash, lanjut lagi Kredit Pro. Pinjam Win-Win, Easy Cash, Uang Mi, Kredinesia. Nah, siapa yang sering outol nih? Kredinesia sering kan ya? Kalau yang sering outol Kredinesia ataupun pinjol-pinjol lain, biasanya saya sampaikan itu pendanaannya minim. Sekalipun pinjol besar sering outol, biasanya dia terkoneksi sama FDC atau slik OJK kalian ya. Kalau pinjol menengah ke bawah sih biasanya gara-gara pendanaan mereka yang minim. Kurang banyaknya investor-investor yang tertarik untuk menanam saham ya. Lanjut lagi untuk galbay, karena itu penentuan dari kalian ya. Lanjut lagi, ada UKU, kemudian Kredito, Monas, Indosakku, Bantu Saku, dan yang terakhir ada modal. Nah itu dia teman-teman ya, pinjol-pinjol yang menurut saya memang minim DC lapangan, atau hampir tidak ada DC lapangannya, di wilayah manapun ya, sekalipun Jakarta. Kalaupun ada di Jakarta itu paling hanya random ya. Untuk nominal berapa Mbak di Jakarta didatengin biasanya? Tergantung dari cakupan pinjolnya. Misalkan wilayah pekerjaannya mereka di Jakarta Selatan. Ada tuh orang-orang yang nggak lebih di Jakarta Selatan. Berarti yang dicakup mereka adalah daerah Jakarta Selatan. Itu berarti Jakarta Utara. Tidak dong, kemungkinan besar Jakarta Utara yang akan didatangin. Itu nominalnya besar gitu ya pandangannya. Teman-teman ya, untuk sekarang ini DC menilai dari wilayah cakupan karena tergantung dengan biaya operasional yang bisa mereka terima untuk mendatangi rumah kalian gitu ya. Jadi untuk wilayah di luar dari Jakarta, di luar dari yang saya sebutkan tadi hampir tidak ada ya DC lapangannya. Tapi pinjol-pinjol ini sangat sedikit memberikan limit, bahkan kebanyakan outol untuk sekarang. Kenapa? Sudah saya sebutkan di awal, berarti jangan pernah lagi berharap untuk gali lubang, tutup lubang dari pinjaman-pinjaman ini ya teman-teman. Pinjaman ini gunakanlah sebijak mungkin uang yang ada pada diri kalian dan jangan ikut-ikutan FOMO nih. Tidak penting karena apa? Untuk makan sehari-hari aja kita masih mikir, untuk besok bayar anak sekolah, kita aja masih mikir ya. Jadi tetap berpikir positif karena yakin semua ini pasti akan berlalu. Oke teman-teman? Oke itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi informasi terbaru di hari ini. Mood booster buat kalian semuanya. Dan kalian lebih semangat lagi untuk galbay. Karena itu jalan terbaik untuk saat ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.